Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 10 Juli 2021 terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Masyat tua mahita, masih pejujuan Tuha holongon doho tuaka ulaun nadenggan." Demikian firman Tuhan. Topik peduli kepada yang baik. Jemaat Kristus yang saya kasihi, komunitas yang positif akan sangat menolong kita. Dalam komunitas kita akan saling berbagi, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling tanda kutip membakar, sehingga kita akan terus panas. Karena perjumpaan itu menghasilkan kehangatan, di mana di dalamnya ada keinginan dari setiap pribadi yang berjumpa untuk saling memberi pengaruh yang baik. Ada kepedulian dan sikap yang saling meneguhkan. Dan semua itu dilakukan atas dasar kasih dan kebaikan hati yang tulus. Inilah kunci keberhasilan jemaat mula-mula. Mereka bisa bertahan dalam penderitaan dan aniaya yang sedemikian hebat karena mereka ada dalam persekutuan orang percaya. Mereka tidak merasa sendiri, melainkan mereka berada dalam kesatuan yang terus menguatkan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di Cina ada seorang balita yang berusia 2 tahun mengalami kejadian yang sangat menggenaskan. Kejadian tersebut berawal saat bocah malang yang diketahui bernama Yu Yue tersebut menyeberangi jalan raya di kota Foshan, Cina Selatan. Saat ada mobil van melintas, ia tertabrak. Tak cukup hanya ditabrak, tapi juga dilindas. Belum lama, sebuah truk kecil yang melintas kembali melindas balita itu, yang sejatinya akan ke seberang jalan tempat toko milik orang tuanya. Yang memprihatinkan, meski ada sekitar 19 orang yang mengetahuinya, tak ada yang menolongnya. Barulah saat ada nenek pemulung yang belakangan diketahui bernama Chen Yan Mei, yang rasa manusiawinya tersentak, langsung menolong dan menjerit minta tolong. Orang tua Yu Yue yang mendengar kejadian yang menimpa anaknya itu langsung membawanya ke rumah sakit. Yu Yue yang terluka parah akibat terlindas 2 kali itu pun dirawat di Rumah Sakit General Hospital of Guangzhou Military Command. Namun, pertolongan yang diberikan oleh pihak rumah sakit tidak dapat menyelamatkan nyawa Yu Yue. Seminggu kemudian, Yu Yue dikabarkan meninggal dunia. Kejadian yang dialami oleh Yu Yue menimbulkan kemarahan banyak pihak. Mereka mempertanyakan kepedulian 19 orang yang melintas di sana. Mengapa 19 orang itu tidak ada yang peduli dengan kondisi Yu Yue? Melalui bagian yang kita renungkan pada hari ini, kita diminta untuk saling memperhatikan dan mendorong. Jika kita tidak memiliki kerinduan untuk saling memperhatikan, maka jangan heran jika kasus yang dialami oleh Yu Yue akan dapat terulang lagi.
Selain itu, kita harus saling mendorong. Dalam hal apa kita harus saling mendorong? Kasih dan perbuatan baik. Kasih merupakan sebuah hal yang langka di era yang dipenuhi dengan sikap individualistik. Kasih menjadi sesuatu yang aneh dan tidak wajar di era yang mulai mementingkan kepentingan diri sendiri. Mengapa demikian? Karena kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu memberi tempat bagi orang lain. Oleh karena itu tidak heran jika kita diminta untuk saling memperhatikan dan mendorong dalam hal kasih. Jika seseorang mempunyai kasih, maka ia tidak akan berhenti untuk melakukan perbuatan baik. Kiranya melalui kasih dan perbuatan baik yang kita miliki, nama Tuhan dimuliakan. Biarlah Tuhan yang memampukan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya agar berbagi hidup satu sama lain untuk saling peduli, saling memperhatikan, menguatkan, dan meneguhkan di dalam kasih yang daripada Tuhan Yesus. Ya Bapa, berkatilah orang-orang yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.